Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Budia ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi limit, tak hingga fungsi trigonometri. Limit, tak hingga fungsi trigonometri. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri ya. Nah, kalau sekarang pendekatannya yaitu tak hingga ya. Silahkan kalian perhatikan baik-baik penjelasan saya ya. Sebenarnya untuk limit tak hingga fungsi trigonometri ini tidak jauh beda dengan limit fungsi trigonometri ya. Sebelumnya materi prasyarat limit tak hingga fungsi trigonometri itu apa saja sih? Jadi sebelum kalian mempelajari mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri, kalian harus sudah bisa memahami materi prasyaratnya ya. Materi prasyarat. Materi prasyaratnya yaitu yang pertama. Materi prasyaratnya yang pertama itu kalian harus paham mengenai identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri. Sebelum kalian masuk ke materi limit tak hingga, kalian harus sudah bisa memahami materi identitas trigonometri. Identitas trigonometri apa saja sih yang harus kalian pahami? Waktu kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang identitas trigonometri ya, ada beberapa ya. Ini kelas 11 juga ya, kelas 11 kalian sudah mempelajari mengenai rumus-rumus trigonometri ya. Ini sudah saya tuliskan identitas trigonometri yang harus kalian pelajari yaitu mengenai rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus ya. Ini kalian harus ingat kembali materinya ya. Rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus, ada sin A plus sin B, ada sin A min sin B, ada cos A plus cos B, cos A min cos B. Kemudian identitas trigonometri apa lagi? Nih, rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap ada sin 2A dan cos 2A ya. Ini diingat-ingat untuk identitas trigonometri. Kemudian materi prasyarat yang kedua yaitu kalian harus menguasai limit trigonometri ya. Kalian harus menguasai materi limit trigonometri. Trigonometri ya. Ini untuk materi limit fungsi trigonometri sudah kalian pelajari pada bab sebelum ini ya. Jadi saya yakin kalian sudah paham ya limit trigonometri ini. Sudah saya tuliskan kembali mengenai rumus limit trigonometri ini yang ada 4 ya. Ingat kalau ada sin dan tangen pada limit ya, kalian cukup melihat koefisien variabel x-nya ya. Ini kalau misalkan ada sin dan tangen ya, ini kan sin ya. Oh, kalian harus melihat koefisiennya saja, koefisien variabel x. Ya, berarti ini A per B. Kalau ada tangan juga dilihat koefisiennya saja, koefisien variabel x-nya ya. Kalau misalkan campuran ada sin dan tangan juga sama seperti itu. Ini ya. Nah, materi prasyaratnya sebelum kalian mempelajari mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri, kalian harus paham mengenai identitas dan limit fungsi trigonometri. Ya, ini. Nah, kemudian kita lanjut ke materi limit tak hingga fungsi trigonometri ya. Nah, untuk mempermudah kita langsung masuk ke contoh soal saja. Contoh, misalkan ada limit x mendekati tak hingga untuk 3x kali sin 1 per x. Ya. Limit x mendekati tak hingga untuk 3x kali sin 1 per x. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Dilihat baik-baik ya cara mengerjakannya. Caranya yang pertama kita misalkan dulu ya. Kita misalkan X-nya itu sama dengan 1 per P. Ini terserah ya, mau P atau A atau B atau C atau Z dan yang lainnya ya.
Ini kita misalkan X-nya sama dengan 1 per P. Kalau X sama dengan 1 per P, berarti P-nya itu sama dengan 1 per X ya. Ini. Setelah kita misalkan, kemudian kita rubah soalnya ini. Ya. Nah, misalkan di sini X-nya kita rubah menggunakan P. Berarti X yang di sini juga kita rubah pendekatannya menggunakan P. Ya. Jadi karena di sini kan P ya, jadi pendekatan yang di sini juga kita menggunakan P. Berarti kalau P-nya itu kan 1 per X ya. P-nya itu 1 per X. Berarti sama X-nya itu kan tak hingga. Berarti 1 per tak hingga. Lah 1 per tak hingga itu berapa? 1 per tak hingga itu 0. Ya. Jadi X yang di sini, pendekatan yang di sini kita rubah menjadi P mendekati 0. Begitu ya. Nah, soal yang di sini kita rubah, kita misalkan X-nya itu diganti 1 per X, 1 per P. Maaf. Berarti jadinya limit P mendekati, kan di sini diganti P ya. Berarti P mendekati 0, 3X. X-nya kita rubah menjadi 1 per P. Berarti 3 kali 1 per P. Ya. Kalikan sin 1 per X. 1 per X kan ini. 1 per X itu sama dengan P, berarti jadi 1 sin P. Ya, lah setelah ini berarti limit P mendekati 0, 3 per P ini ya. 3 per P kalikan, oh ini pembilang 3 kali 1 kali sin P, berarti 3 sin P. Nah, per P. Gitu ya. Lah, ini kan sudah sama-sama P. Jadi kalau di sininya kita rubah menggunakan P, pendekatan yang di sini juga kita rubah menggunakan P. Gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan, nah ini kan jadi satu pasang nih. Ya. Berarti ini sin P per P. Ingat tadi rumus limit trigonometri ya, rumus limit trigonometri kalau ada sin dan tangan kita cukup melihat koefisien variabel X-nya saja. Ya, kalau di sini berarti karena pendekatannya P, di sini juga ada P, berarti kita lihat koefisien variabel P. Di sini variabel P-nya 1, di sini variabel P-nya 1, berarti 1 per 1. Berarti 3 kali 1 per 1 berapa? 3. Begitu ini untuk latihan soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Untuk soal yang nomor 2, limit X mendekati tak hingga untuk sin kuadrat 1 per X ditambah 2 sin 1 per X dikurangi 8. Caranya sama seperti yang nomor pertama ya. Kita misalkan X-nya itu sama dengan 1 per P. Ya. Jadi kalau X sama dengan 1 per P, kita ketahui bahwa P-nya itu sama dengan 1 per X. Ya. Kemudian kalau misalkan limit yang di sini itu X-nya kita rubah menjadi P, pendekatannya juga kita rubah menjadi P ya. Sama seperti ini, berarti pendekatan yang ada di sini menjadi P mendekati 0 gitu ya. Dah, berarti lanjut saja di sini limit P mendekati 0 untuk sin kuadrat 1 per X. 1 per X itu tadi P ya. Nah, ditambah 2 sin 1 per P juga, 1 per X itu P juga ya, min 8. Ingat, sudah saya bilang berkali-kali, untuk soal limit, baik itu limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri, semuanya kalian harus melewati langkah substitusi. Jadi, soalnya kita harus substitusikan terlebih dahulu. Ya, jika menemukan hasilnya kok 0 per 0, berarti kita pakai cara yang lain begitu. Coba kita substitusikan dulu ya. Sin P itu P-nya kan 0, berarti sin 0 itu berapa? 0 kan? Ya, dikuadratkan 0 kuadrat ya 0. Kemudian ditambah 2 kali 0 ya 0 juga, terus dikurangi 8 ya, sama dengan negatif 8. Nah, karena ini nilainya itu tentu, berarti ini jawabannya. Begitu ya. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 3 coba. Untuk soal yang nomor 3, limit X mendekati 0 untuk 1 min cos
4 per X dibagi 1 per X kali tangen 3 per X. Caranya sama seperti yang nomor 1. X-nya kita rubah menjadi 1 per P. 1 per X kita rubah menjadi P. Kemudian pendekatannya dirubah menjadi P mendekati 0. Gitu ya. Berarti sama dengan limit P mendekati 0 untuk 1 min cos 4 per X. 4 per X itu kan sama dengan 4 kali 1 per X kan ya. 4 per X itu sama dengan 4 kali 1 per X lah. 1 per X nya itu kita rubah menjadi P, berarti jadinya 4P gitu ya. Terus dibagi 1 per X nya kita rubah menjadi P kalikan tangen, ini juga sama, 3 per X itu sama dengan 3 kali 1 per X. 1 per X nya itu P, berarti jadi 3P gitu ya. Berarti sama dengan limit P mendekati 0 untuk 1 min cos 4P. Coba di sini. Kan kemarin sudah saya berikan rumusnya ya untuk cos 4P ya. Untuk soal limit fungsi trigonometri, jika kalian menemukan cos, kalian bisa rubah bentuk cos itu ke bentuk sin ya. Jadi kalau misalkan ada cos 2A, kita rubah menggunakan yang ada sinnya saja. Berarti kan rumus ini ya. Rumus ini. Coba kita tulis di sini ya. Cos 2A berarti itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ya. Lah kalau cos 4A, cos 4A itu di sini jadi ini kan setengahnya ya. A ini kan setengahnya 2. Berarti kalau di sini setengahnya 4 berapa? 2A. Begitu. Nah, kalau di sini kan 1 min ya. 1 min berarti ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Jadi 2 sin kuadrat 2A sama dengan 1. Ini pindah ruas ke kanan jadi min cos 4A. Berarti 1 min cos 4A itu sama dengan 2 sin kuadrat 2A. Berarti kalau 1 min cos 4P, ini kan 1 min cos 4P ya. Berarti jadinya 2 sin kuadrat 4P. 2P, sorry. Ya, ditulis di sini. 2 sin kuadrat 2P per P kali tangen 3P. Karena di sini kuadrat, berarti kita pisah dulu. Ya, biar dipasang-pasangkan. 2 sin kuadrat 2P berarti sama saja sin 2P kali sin 2P gitu ya. Dibagi dengan P kali tangen 3P. Ini jadi satu pasang, yang ini jadi satu pasang. Nah, karena berupa sin dan tangen, kita lihat hanya koefisien variabel P-nya saja. Ya. Ini jadi satu pasang, yang ini juga jadi satu pasang. 2 kali ini 2 per 1 kan ya. Yang ini 2 per 3. Jadi sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8 per 1 kali 3, 3. Ini begini ya. Gitu ya. Ini untuk penjelasan mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri. Silahkan dipahami kembali ya. Untuk materi limit tak hingga fungsi trigonometri ini ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.